Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menginformasikan mengenai kisi-kisi bocoran soal SKB CPNS tahun 2020, Formasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jangan lupa subscribe dan like, dan semoga lulus menjadi ASN tahun 2020. Nomor 1. Berikut yang merupakan karakteristik zooplankton adalah: A. Jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan fitoplankton. B. Jenis dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan fitoplankton. C. Semuanya berukuran renik. D. Bisa mengakibatkan kematian ikan massal, bisa terjadi pertumbuhan secara blooming. Jawabannya adalah B. Jenis dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan fitoplankton. Nomor 2. Letak tropik kelompok nekton dalam laut adalah: A. Lebih rendah dari plankton. B. Lebih rendah dari bentos. C. Lebih tinggi dari plankton dan bentos. D. Sama dengan plankton dan bentos. Jawabannya adalah C. Lebih tinggi dari plankton dan bentos. Nomor 3. Zona afotik secara berurutan berdasarkan kedalaman air laut ke arah dalam adalah: A. Hadal pelagik, abisal pelagik, batil pelagik, mesopelagik. B. Hadal pelagik, mesopelagik, abisal pelagik, batil pelagik. C. Abisal pelagik, hadal pelagik, batil pelagik, mesopelagik. D. Mesopelagik, batil pelagik, abisal pelagik, hadal pelagik. Jawabannya adalah D. Mesopelagik, batil pelagik, abisal pelagik, hadal pelagik. Nomor 4. Zona laut yang menjadi habitat alga merah pada umumnya adalah: A. Sublitoral. B. Bawah litoral. C. Epipelagik. D. Hadal pelagik. Jawabannya adalah B. Bawah litoral. Nomor 5. Dampak yang berpotensi timbul dari penebangan hutan bagi kerusakan ekosistem perairan yang memberikan pengaruh pada fisiologi tumbuhan adalah: A. Berkurangnya populasi ikan. B. Berkurangnya populasi plankton. C. Keanekaragaman berkurang. D. Tumbuhan sulit berfotosintesis. Jawabannya adalah D. Tumbuhan sulit berfotosintesis. Nomor 6. Di bawah ini metode yang dapat digunakan dalam mengestimasi produksi ikan adalah: A. Grab. B. Dredge. C. Corer. D. Riker. Jawabannya adalah D. Riker. Nomor 7. Hal yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan agar bisa mendapatkan ikan tuna dengan mutu yang baik adalah: 1. Ditarik ke arah kapal dengan dijaga tidak banyak berontak. 2. Mengangkat ikan dengan diganco, dianjurkan dilakukan pada bagian atas insang. 3. Ikan diangkat menggunakan papan peluncur. A. Jika 1 dan 2 yang benar. B. Jika 1 dan 3 benar. C. Jika 2 dan 3 yang benar. D. Jika semua benar. Jawabannya adalah B. Jika 1 dan 3 yang benar. Nomor 8. Keseimbangan alamiah yang seharusnya dipertahankan pada pengembangan kawasan ekosistem mangrove adalah: A. Pertambahan tanah, erosi dan sedimentasi. B. Air tawar, air laut, dan abrasi. C. Substrat, air tawar, dan air laut. D. Air tanah,
air permukaan, dan air laut? Jawabannya adalah A. Pertambahan tanah, erosi, dan sedimentasi. Nomor 9. 1. Gelombang besar dan gelombang kecil bergerak dengan cara yang berbeda. 2. Panjang gelombang artinya 2 puncak gelombang dan 1 lembah gelombang. 3. Laut dangkal mempunyai panjang gelombang yang lebih kecil dibandingkan laut dalam. Pernyataan berikut yang benar mengenai gelombang air laut. A. 1, 2 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Semua benar. Jawabannya adalah C. 2, 3 benar. Nomor 10. 1. CO2 berkurang dalam air laut akan menurunkan pH air laut. 2. Apabila CO2 meningkat dan menaikkan keasaman air laut. 3. Pengaruh CO2 terhadap derakat pH air laut diawali dengan ikatan CO2 dengan air laut. Pengaruh CO2 terhadap suasana keasaman air laut diantaranya adalah A. 1, 2 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Benar semua. Jawabannya adalah B. 1, 3 benar. Nomor 11. Kertas lakmus dapat digunakan sebagai indikator pemeriksaan kualitas air guna menentukan A. Senyawa fosfor. B. Sifat keasaman. C. Jenis mikroorganisme. D. Sifat kimia. Jawabannya adalah B. Sifat keasaman. Nomor 13. 1. Paparan abisal lebih luas dari lengkung benua dan paparannya. 2. Bukit dasar laut, pulau vulkanis terdapat pada bagian paparan abisal. 3. Lengkung benua merupakan bagian laut yang lebih dalam. Pernyataan di atas yang benar mengenai geomorfologi laut adalah A. 1, 2 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Semua benar. Jawabannya adalah A. 1, 2 benar. Nomor 13. 1. Paparan abisal lebih luas dari lengkung benua dan paparannya. 2. Bukit dasar laut, pulau vulkanis terdapat pada bagian paparan abisal. 3. Lengkung benua merupakan bagian laut yang lebih dalam. Pernyataan di atas yang benar mengenai geomorfologi laut adalah A. 1, 2 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Semua benar. Jawabannya adalah A. 1, 2 benar. Nomor 14. 1. Ditumbuhi banyak oleh tumbuhan hijau atau alga. 2. Permukaan badan perairan. 3. Perairan dalam dan dingin tanpa cahaya matahari. Dari badan perairan laut di atas, bagian yang mengandung banyak oksigen terlarut adalah A. 1, 2 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Semua benar. Jawabannya adalah A. 1, 2 benar. Nomor 15. 1. Beberapa asosiasi tumbuhan. 2. Suatu zonasi. 3. Tumbuhan sejenis yang homogen. Pernyataan yang benar untuk pantai yang membentuk slope pada formasi Pescapre adalah A. 1, 2 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 3 benar. D. Semua benar. Jawabannya adalah A. 1, 2 benar. Nomor 16. Di bawah ini adalah karakteristik pantai. 1. Terdapat belahan batuan cadas.
2. Habitat komunitas organismenya di permukaan. 3. Kepadatan makroorganisme paling rendah. Karakteristik pantai berbatu yang benar adalah A. Jika 1 dan 2 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 3 yang benar. D. Jika semua benar. Jawabannya adalah A. Jika 1 dan 2 yang benar. Nomor 17. Pada proses pencernaan ikan biasanya tidak mengunyah terlebih dahulu, akan tetapi langsung menelannya selanjutnya dicerna secara enzimatis di dalam A. Ginjal dan pankreas, B. Lambung dan usus, C. Empedu dan pankreas, D. Pankreas dan hati. Jawabannya adalah B. Lambung dan usus. Nomor 18. Bentuk migrasi larva ikan akan menjadi ikan muda dan melakukan migrasi ke daerah A. Rekrutmen, B. Mencari makan, C. Mijah, D. Asuhan. Jawabannya adalah B. Mencari makan. Nomor 19. Untuk mengukur kandungan oksigen terlarut dalam air laut dapat menggunakan metode A. Sasidix, B. Winkler, C. Klorofil, D. Karbon. Jawabannya adalah B. Winkler. Nomor 20. Tingkat kesegaran ikan dapat diukur menggunakan A. Torimeter, B. Uji organoleptik, C. Titimetri, D. Autolisis. Jawabannya adalah A. Torimeter. Nah, demikian kisi-kisi bocoran SKB yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman dapat lulus menjadi ASN tahun 2020 di instansinya masing-masing. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.